kita lanjutkan part yang ke-11. Lagi musim maling katanya. Di desa Patrolan ada warga yang kehilangan 2 ekor kambing sekaligus. Di desa Kedung Sono 2 orang kehilangan ayam. Dan seorang lagi kehilangan sekarung gabah. Desa Ngantian, seorang warganya kehilangan radio transistor. Di desa Kedung Jati sendiri belum pernah ada kejadian. Namun warga tak mau kecolongan. Kegiatan ronda malam mulai digiatkan kembali. Semua warga mendapat jatah giliran ronda. Malam itu yang mendapat jatah ronda adalah Mbah Kromo, Mbah Mo, Lek Dikin, Kang Bejo, Lek Sukri, dan Kang Marno. Jam 8 malam, keenam warga itu sudah berkumpul di pos gambling di tengah-tengah desa. Sambil menikmati kopi panas dan singkong bakar yang baru diangkat dari perapian, mereka asik ngobrol ngalor ngidul. Mbah, orang Kedung Sono yang kemarin meninggal itu katanya meninggalnya ndak wajar ya. Lek Dikin membuka obrolan sambil meniup sepotong singkong bakar yang masih mengepulkan asap. Hus, kamu kalau ngomong jangan sembarangan, Kin. Orang meninggal kok ndak wajar gimana? Meninggal ya meninggal, mati, habis jatah hidupnya di dunia, jawab Mbah Kromo. Tapi bener loh Mbah, Kang Bejo yang asik membolak-balik singkong di atas perapian ikut nimbrung. Katanya orang itu meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan oleh juragannya. Bener itu, timpal Kang Marno. Orang ndak sakit ndak apa kok, tiba-tiba mati gitu aja. Pulang kerja sampai rumah, tidur terus bablas, ndak bangun-bangun lagi, mati. Halah, omongan orang ndak jelas kok dipercaya. Mbah Mo menukas sambil melinting tembakau. Kamu punya bukti po kalau orang itu mati dijadikan tumbal? Tetangganya sendiri Mbah yang cerita, kata Lek Sukri. Katanya beberapa hari sebelum orang itu meninggal, sama juragannya sempat dikasih uang banyak banget. Sama baju baru yang bagus-bagus. Lanjut Lek Sukri. Lah terus hubungannya apa? Kan malah bagus toh. Orang sudah baik hati ngasih duit sama baju bagus kok malah dituduh yang macam-macam. Mbah Kromo asik memutar-mutar tombol radio transistor mencari siaran wayang kulit. Katanya nih ya, juragannya itu memang miara pesugihan Mbah. Makanya bisnis jual beli gabahnya bisa maju pesat. Nah, tiap tahun juragannya itu harus ngasih tumbal buat pesugihannya. Orang yang sudah diincar untuk dijadikan tumbal lalu suka tiba-tiba dikasih uang banyak atau barang-barang yang bagus dan mahal gitu Mbah sebelum ditumbalkan. Lek Dikin menjelaskan panjang lebar. Iya, kemarin juga aku lihat iring-iringan rombongan yang nganter jenazah ke kuburan. Kang Bejo melemparkan singkong bakar yang sudah matang ke dalam pos gambling yang segera disambut oleh Lek Dikin. Orang yang menggotong peti matinya kayaknya keberatan gitu. Terus ada juga yang bilang kalau rombongan itu diikutin sama macan loreng. Macannya gede banget, segede kebo katanya. Kalian ini loh, orang sudah mati kok digosipin. Nanti orangnya bangun terus datengin kalian, baru tahu rasa kalian. Mbah Mo menyulut rokok tingwenya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Si Mbah ini nakut-nakutin saja, mana ada orang mati bisa bangun lagi. Lek Sukri merapatkan sarungnya. Aku malah kasihan sama anak-anak dan istrinya. Anak-anaknya lu masih kecil-kecil, istrinya juga masih muda, cantik lagi. Gumam Kang Bejo. Iya, istrinya cantik loh. Sayang aku udah punya istri. Coba kalau belum, kata Lek Dikin. Kalau belum kenapa?
goda Lek Sukri. Hehe, bisalah tak rumet janda baru itu. Lanjut kata Lek Dikin. Edan kamu, kalau aku mah nggak mau, biar cantik juga. Anaknya selusin gitu, bisa tekor aku. Serempak mereka semua tergelak saat ronda begitu. Memang apa saja bisa dijadikan bahan obrolan, sekedar untuk menghilangkan rasa kantuk. Tanpa terasa hari sudah semakin malam. Siaran wayang kulit di radio Mbah Kromo sudah masuk adegan goro-goro. Tandanya sudah hampir tengah malam. Sudah jam 12 lewat nih, yuk siap-siap keliling. Jangan lupa bawa kentongan, senter sama pentungan kalian. Mbah Kromo memberi komando. Radiomu itu umpetin dulu mbah. Jangan sampai diempat maling nanti pas ditinggal keliling. Akhirnya mereka berenam pun mulai berkeliling desa. Setiap penjuru desa mereka susuri sambil menabuh kentongan bambu dengan irama yang teratur. Mengingatkan warga desa untuk kembali memeriksa pintu dan jendela sudah benar-benar terkunci atau belum. Hampir seluruh sudut desa telah mereka jelajahi, namun tak ada hal-hal yang mencurigakan yang mereka temui. Sampai saat tiba di ujung selatan desa, dekat dengan area Tegal Salahan, sorot senter Lek Dikin menangkap sosok bayangan ganjil di salah satu kebun warga. Tunggu sebentar. Lek Dikin menghentikan langkahnya, diikuti oleh yang lain. Ada sapi lepas, lanjut Lek Dikin. Lepas atau dicolong orang? Lek Sukri ikut mengarahkan sorot senternya ke arah kebun. Jangan-jangan maling sapi, bisik Kang Bejo. Tunggu, kayaknya bukan sapi. Kang Marno ikut berbisik. Iya benar, bukan sapi, tapi astagfirullahaladzim, itu macan Lek, macan bawa mayat. Iya benar, itu macan, kabur yuk, kabur. Shh, kalian diam. Mbah Kromo yang paling senior di antara mereka mencoba menenangkan. Jangan panik. Jangan panik gimana mbah, ada macan bawa mayat gitu, pasti macan jadi-jadian itu. Iya bener, kita kabur saja, ndak usah cari penyakit, seru yang lainnya. Dengar dulu, bocah-bocah gemblung. Mbah mau ikut menenangkan. Ndak usah kalian ceramahin, aku juga tahu macan bawa mayat begitu, macan jadi-jadian. Tapi kalian ndak usah takut. Ndak takut bagaimana mbah, sudah jelas itu macan jadi-jadian. Dengar dulu, kita harus selamatkan mayat itu. Hah? Sampean ndak salah ngomong mbah. Gemblong, dibilangin orang tua kok pada ngeyel. Macan jadi-jadian yang bawa mayat gitu biasanya akan meninggalkan mayat yang dibawanya. Kalau kepergok orang, kita tunggu saja. Nanti kalau macannya sudah pergi dan mayatnya ditinggal, kita kuburkan lagi mayat itu. Wah, apa sih ini? Masa malam-malam gini harus ngangkat dan kuburin mayat? Kamu mau besok pagi desa geger gara-gara ada mayat di kebun orang? Sudah, jangan pada protes. Kita bagi tugas saja. Lagi-lagi Mbak Kromo memberi komando. Dikin dan Sukri, kalian jemput Pak Mudin, ajak ke sini. Bejo dan Marno, kalian jemput Pak RT dan Pak Bayan, ajak ke sini juga. Jangan pada ribut, biar warga tidak pada kebangun. Bisa repot ini urusannya kalau sampai banyak warga yang tahu. Jangan lupa juga, nanti kalian bawa bajul atau sekop. Wah, beneran apa sih ini? Lah terus sampean berdua mbah, nggak usah protes. Kami berdua biar yang ngawasi di sini. Akhirnya keempat orang itu pun pergi menjalankan perintah dari Mbah Kromo, menjemput Pak Mudin, Pak RT, dan Pak Bayan. Selang beberapa puluh menit kemudian mereka telah kembali bersama orang-orang yang mereka jemput.
Dan benar saja, macan tadi sudah tidak ada. Tinggal mayit yang terbungkus kain kafan lusuh dan kumal, ditinggalkan menyandar pada pokok pohon mahoni. Dan di kiri kanan mayit itu, nampak Mbah Mo dan Mbah Kromo duduk santai sambil merokok. Edian, benar-benar orang-orang tua ini ndak ada takut-takutnya sama sekali. Setelah berunding sebentar, mereka pun sepakat untuk menguburkan kembali mayit itu di pemakaman umum di ujung desa sebelah utara. Kembali perdebatan kecil terjadi, siapa yang akan membawa mayitnya dan bagaimana cara membawanya. Dipanggul saja nanti gantian bawanya, kata Mbah Mo. Wah, ndak mau mbah, masa suruh manggul mayat, mana sudah bau dan berlendir gitu. Dibayar pun aku ndak mau. Serempak mereka menolak usul Mbah Mo. Ya sudah, kalian cari tali dan bambu buat pikulan. Akhirnya Pak Mudin memberi solusi. Nanti kita gotong rame-rame. Ambil tali tambang di rumahku saja, Kin, kata Pak RT kepada Ledikin. Ada di depan kandang sapi, nyangkut di blander kandang, sama bambunya ada tuh di samping rumah, deket kandang ayam. Lanjut kata Pak RT kepada Ledikin. Ledikin dan Kang Bejo pun kembali ke rumah Pak RT, sedang yang lain menunggu di kebun itu. Apa ndak sebaiknya kita lihat dulu Pak, ini mayat siapa? Tanya Kang Marno. Ndak perlu, Pak Bayan yang menjawab. Nanti malah jadi bahan omongan kalau kalian tahu ini mayat siapa. Kasihan keluarganya yang masih hidup. Tak lama Ledikin dan Kang Bejo pun kembali membawa tambang dan bambu. Tanpa banyak bicara, karena mereka diliputi oleh rasa takut, mereka segera bekerja sesuai arahan Pak Mudin, mengikat sedemikian rupa mayat itu dengan tambang, lalu menggotongnya ke tempat pemakaman umum. Sampai di pemakaman, Pak Mudin segera memeriksa setiap makam yang ada di situ. Dan benar saja, ada makam yang terlihat sedikit rusak. Patok kayu yang ada di makam itu sedikit miring dan ada lubang sebesar lubang tikus di dekatnya. Tertulis di patok kayu itu nama Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Benar, itu makam warga Kedung Sono yang meninggal kemarin. Makam itu segera digali untuk kembali menguburkan si mayit. Bergantian mereka menggali makam itu. Tak butuh waktu lama, karena tanahnya masih sedikit gembur. Dan benar saja, tak ada mayat manusia di dalam lubang makam itu. Hanya ada sebatang kedepok pisang yang terbungkus kain kafan. Mereka segera menyingkirkan kedepok itu dan memasukkan mayat yang mereka temukan ke liang lahat, lalu menimbunnya kembali seperti sedia kala. Setelah selesai, dipimpin oleh Pak Mudin, mereka mendoakan mayat yang baru saja mereka kuburkan. Selesai sudah tugas mereka malam itu. Rasa lelah sedikit terbayar saat Pak Bayan memberikan sedikit uang lelah untuk 6 peronda malam yang tertimpa sial malam itu. Dengan syarat mereka harus tutup mulut soal kejadian yang baru saja mereka alami. Demikian part yang ke-11. Sangat menarik sekali. Cerita horor yang dibumbui dengan kelucuan-kelucuan seperti ini sangat-sangat sangat enak untuk disimak ya. Terima kasih. Sampai jumpa di part yang ke-12 ya. Semoga kalian sehat selalu di rumah, jaga jarak dan tetap jalankan protokol kesehatan, jaga keluarga kita agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga kalian tidak mimpi buruk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.